Tiga. Assalamualaikum Bang. Ini saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Yanto yang punya terapi studi dari Purwodadi. Ya, hari ini kita ke Kudus mau silaturahmi ketemu dengan Abu Jalal Mesir. Nah, beliaunya ini alhamdulillah ketemu walaupun perjalanan lumayan lama, Pak. Jadi kita tadi lewat Pati, Olilo, terus lewat apa sih? Rowo-rowo, masya Allah, rawanin pelaku. Jadi ternyata jalannya sangat luar biasa ekstrim, melewati perjalanan yang panjang, tiba-tiba ada air di tengah jalan. Nah, hari ini kita sudah ketemu. Terima kasih. Tapi ini bosnya minta terapi dulu. Karena beliau juga seorang terapis di sini. Nah, ini dia sudah belajar di Yamatera juga. Mau ketemu jadi terapi sama terapi saling tahu membangun. Kemarin sudah belajar, setelah itu siapa pasien berat pira Bang? Iya, Terus nerapi berapa? Sudah banyak. Nah, Alhamdulillah cocok. cocok ya. Dan kembali. Nah, Jadi jadi nambah untuk sembuh. ini berarti lumayan bagus ini kan, lumayan bagus. Jadi gede banget sudah. Ya, alhamdulillah karunia. Anak pikir awalnya menentukan. Oh. Ini kok ada Quran banyak itu tempat ngaji ini. Alhamdulillah tiap malam Kamis di sini ada pembacaan ratib Al-Hadad dan Nabi Imam Taufik. Ya, untuk ibarat orang menanam, kita menanam kebaikan, ya kita berharap panen kebaikan. Tapi Allah alam yang menentukan kebaikan itu akan kita terima kembali atau tidak, Allah alam, kita pasrah. Di Zoom adminnya juga di Zoom ini Abu Jalal ini. Mantan preman insaf yang punya Kudus itu. Saya ini sering nangis nak dino Kamis. Jadi kalau di Kamis dia nangis ya, isone nangis. Begitulah berputar. Jadi kalau kita lagi baik jangan yang buruk, kalau lagi buruk jangan patah harapan untuk baik. Karena katanya kita yakin suatu saat kita menjadi orang yang baik. Kata-kata masih. Monggo. Ya kata-kata ini kan sudah jadi. Udah itu berputar, jangan mengira yang jelek, jangan mengagungkan yang baik, karena suatu saat kita akan berputar. Dan di situ kita proses berputar. Jadi kata-katanya gini ya, seperti kiasannya ngopimu sing kental, dulanmu sing adoh kan ngoten Mas. Betul ya. Nggih to? Nah. Nggih. Siap. Oh kan ngoten. Ngeten Mas. Selama sampeyan aktivitas di terapi Yamatera, pengalaman apa semua yang paling sering banyak ditemukan itu? Yang ditemukan kendala pasien sakitnya, apanya gitu? Yang utama memang dia itu kesakitan. Dan di terapi Yamatera ini alhamdulillah meringankan. Tapi penyembuhan tentunya kembali pada Allah. Kita nggak mampu berbicara banyak lagi. Oh gitu. Kita penting usaha. Oh usaha. Usahanya yang bagaimana Mas? Ya terapi itu usahanya penyembuhan. Gitu. Ini murid andalan ini. Oh ini mulut andalan dari Mbah Terapi Sidoarjo. Bukan. Ini beliaunya kan belajarnya di Cakro Tetulung ya. Klaten itu ya. Ya. Kan honornya itu Mbak Badrun yang punya Cakro itu. Dengan trainernya. Terus saya dipanggil untuk Iya. Ini
nyambi juga, walaupun ya biasa lah. Pas pagi-pagi tiba-tiba harus ke sana karena Mbah Badrunnya bilang, oh, kowe kudu rene iki ana santrine Habib Nuh. Jadi gitu ya. santrine Habib Nuh akhirnya saya langsung bareng iso-iso ya harus makan. Oh, ngoten. Nggih. Ya. Sehat untuk Habib semoga dan Mbah Badrunnya. Amin. Nah, Jazakumullah. Panjang umur, sehat itu. Kita juga minta doanya ke guru-guru kita, pembimbing-pembimbing kita. Gini Mas, Mbah Yanto dan Mas Abu Jalal, saya ini ibaratnya perwakilan dari netizen, atau dari penggemar saya, Jaka Mulyo ya. Ada yang tanya begini, seorang terapi sidojodo atau terapi Yamatera, nah itu waktu sekarang yang ibaratnya Viral. bukan masalah viralnya Mas. Jadi gini, yang dipertanyakan sekarang yang paling terberat munggunya sampean menghadapi terapinya sampean itu yang bagaimana gitu. Oh gitu, gini. Kadang kita ketemu pasien, jadi pasien itu dia bilang biasanya tiba-tiba pasien itu berhenti terapi gitu ya, belum. Harusnya kan katakan kita kasih waktu, dia tanya kira-kira pengen berapa Pak? Biasanya nak kayak gini nanti 3 kali 4 kali atau 3 bulan lah kayak gitu. Terus oke siap, terus begitu dia bilang biasanya biayanya piye? Biaya monggo lah gitu, tapi jamu lebih tebus kan gitu ya. Kita kasih jamu sing ana sing murah ana sing mahal. Nah, jadi terberatnya posisi itu di harga. Jadi mereka berhenti di tengah jalan karena dia salah kanunya, salah itu. Dia bilang biasanya kan kudune nak saya anjurkan kan tak kasih pilihan ya. Iya. Jamu itu sing regane sing murah harus sing larang gitu. Dia ngeyel, sing larang wae pira-pira tak bayar kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu. Lah, ternyata di tengah jalan dia mandek. Padahal belum selesai. Kenapa mandek? Kadang ya untuk bisikan yang lain kayak gitu. Itu sih biasa. Iya. Nah itu kadang kita yang menjadikan kita, ya Allah Gusti ini target udah tinggal klik, tiba-tiba mandek. Jadi segala tantangannya itu karena di kapasitas obat, harga obat. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di terapinya kan nggak ada mahar tertera kan? Kecuali kita terapi kalau dipanggil ya. Ya. Dipanggil itu biasa lah. Ya, kalau itu cuman maksudnya gini, kan gitu. maksudnya banyak teman-teman saya itu bertanyanya berapa ya kisaran 1 kali terapi di Yamatera, Mbah Yanto, terapi sidojodo dan teman-temannya kan gitu. Apa pakai daftar harga, apa gimana, apa seikhlasnya, apa gimana gitu. Itu sebenarnya memang ada harganya. Ya. Cuma kadang ada yang bilang seikhlasnya, tapi untuk wilayah tertentu tidak bisa karena kapasitas pemikiran orang itu beda-beda. Kalau ke saya bilang masalah harga itu ya anggap aja sedekah panjenengan itu berapa gitu. Karena kalau sedekah itu kan mendapatkan ya pasti dapat kembalinya kan juga dan dapat kesehatannya. Nah, Gus Abu Jalal ampun mantuk tak Gus. Nire nyambung kayak Gus. Aduh. Aduh. Kersane tambah rame jadi rencang-rencange kula. Jadi apa cara ibaratnya niku pengikute kula teng Facebook teng napa niku akhirnya saya bisa menceritakan. Jadi bisa menjelaskan lah yang dipertanyakan teman-teman kita itu. Nah, untuk harga sebenarnya memang ada. Ya, jadi dari komunitas kita itu memang sekali terapi itu sekian 250.000. Oh gitu. Itu sekali terapi. Yeah. Cuma itu kan masing-masing terapis ya, wilayah tertentu. Tapi untuk saya sendiri saya kan seorangnya ya ngaji lah. Jadi kita itu punya pembimbing. Oh gitu. Ya. Jadi terapinya kita ada, terus pembimbingnya juga ada. Jadi guru kita bilang. Terus di situ pembimbingnya Mbah Yanto sama Mas Abu Jalal itu orang mana, sesepuh mana atau gini, bisa bentar. di Bentar.
bilangkan Wah, itu maaf ya, itu nggak bisa itu. Oke, jadi privasi ya Mas ya? Iya, no. Oke. Tapi itu harga itu gini. Jadi yang jelas pembimbing kita tuh bilang gini. Anda silahkan membuka terapi ya. Tapi tak usah pakai tarif. Justru malah alhamdulillah kadang ada yang ngasih sekali terapi 500.000. Ya, pastinya. Ada yang 50.000, kadang 100.000 itu wajar lah. Saya rasa teman-teman yang lain juga gitu kan ya. Biasa lah gitu. Normal, wajar. Sekarang gini, kalau itu semua kan tadi udah dijelaskan. Pertanyaan sekali lagi dari saya pribadi. Ya. Keluh kesah sampean berdua saat ini selama menjadi seorang terapis ya Matera itu apa? Waduh, itu ya. Jangan itu loh. Enggak boleh itu. Oh gitu. Jangan loh. Loh kan gini, saya tanyanya kan real gitu Bang. Tanyanya saya itu real dan itu juga pertanyaannya itu bisa umum karena apa? Itu pertanyaan yang tidak yang sedih itu gini Bang. Ya, gini. Begitu pasien itu kita kasih jelasan kayak pertanyaan tadi dia. Ya. Mas Yanto ini kira-kira berapa Gimana? kali penyembuhan ini ya? Ya. Nah, berapa kali terapi? Sudah berjalan ada tanda-tanda untuk semakin baik, tiba-tiba dia menghindar. Itu saya sedih. Ya. Bukan apa-apa, Jadi, kasihan jadi gitu. kan Nah. keluh kesahnya, kesedihannya itu kan terletak di situ. Ah, Gitu loh Bang. jadi- Ya maksud saya yang saya pertanyakan di situ. Iya. Jadi kebanyakan seorang terapis itu kan image-nya jelek Bang. Ya, Iya kan? Iya. Pernah dengar kan? Iya. Nah, kemarin juga ada yang nanya ke saya kan. Mbah Yanto sendiri juga dengar. Nah, nanti di situ saya kenapa saya sampai mempertanyakan itu supaya saya bisa menjawab juga. Ya, untuk para yang bertanya ke saya. Kalau bertanyanya kan langsung Mbah Yanto, Mas Gus Abu Jala, itu malah enakan saya. Jadi yang saya takutkan yang kayak kemarin saya ditanyakan gitu Bang. Tapi itu biasa lah. Nah iya makanya itu. Nah, ini tambah dari saya. Iya. Untuk diri saya sendiri, Iya. dan juga teman-teman semuanya yang mendengar, kita tuh sebenarnya itu untuk masalah yang agak kita susah sedikit itu untuk meyakinkan pasien kita itu. Oh gitu. Untuk meyakinkan bahwa dia itu akan sembuh bukan dengan kita susah. Iya. Karena kita tuh bukan seorang dokter yang sekolahnya mahal. Iya. Jadi kadang-kadang kita disebarkan dari situ. Jadi ranconya di situ ya Gus. Iya, tapi sebaliknya juga kita bisa meyakinkan seseorang itu kalau memang keyakinan kita sudah tinggi. Jadi kalau keyakinan kita belum tinggi, memang susah meyakinkan orang lain. Pede, harus pede. Harus Jadi pede. keyakinan kita harus Ya. bentuk dulu, Ah. baru kita terapi dan kita jangan berkeluh kesah kalau pasiennya itu kurang yakin. Soalnya karena keyakinan kita belum tinggi, ketulusan kita untuk mengobati juga masih diragukan. Jadi kita sebagai terapi harus punya rasa ketulusan dan keyakinan. Oh gitu. Enggak harus pakai tarif ya Mbak. Ya usah promo-promo juga pun sepertinya Enggak perlu. Oh, jadi enggak usah promo-promo kita ya. punya ketulusan, Iya. kita punya keyakinan menolong. Insya Allah yang bisa. Pasti akan ditunjukkan pertolongan itu kan gitu ya Mbak. Sudah janjinya Allah kan. Ya. Jadi kan gini. Kemarin itu saya sampai menjawab pertanyaan orang. Kenapa ditujukan ke saya padahal saya bukan seorang terapis. Ya gitu loh Gus. Jadi saya bingung juga, jawaban saya cuma sepele aja. Ya sampai tanyakan yang ahlinya terapis. Itu berkedok apa dia benar-benar menolong. Ya gitu toh. Ya gitu. Makanya sekarang kan kesempatan saya bisa bertemu sama Gus Jala, Gus Yanto gitu. Jadi ini suatu keberkahan saya bisa bertemu para suhu berdua ini. Jadi saya memberanikan diri untuk bertanya atau mewawancarai. Ya, gitu. Walaupun tidak ada bayaran wawancara ini.
Karena apa ya, emang nggak punya duit mau bayar pakai apa. Nah, cuman kalau udah tahu begini, nanti pada orang-orang yang ibaratnya punya penghasilan menengah ke bawah kan bisa menghubungi Mbah Yanto, menghubungi Gus Abu Jalak kan gitu, minta pertolongan bagaimana lantarannya lewatnya terapi Yamatera kan gitu. Jadi namanya kita nggak tarik ya kayak gitu. Jadi kita untuk pasien-pasien yang menengah ke bawah itu dia nggak usah mikir ya. Jadi apa pengeluaran terserah gitu. Tapi nak kita sudah pasang tarik, mereka akan lari karena dia tuh butuh sehat. Enggak, soalnya kan gini Mbak. Ya ini kenangan masa lalu saya juga. Saya itu juga mantan orang abnormal. Jadi sekarang udah nggak normal lagi kan gitu. Kalau tadi masih abnormal kan gitu. Sekarang nggak normal. Nah, sekarang malah nggak normal saya. Karena apa? Dulu kalau pas waktu saya masih menjadi ikatan abnormal itu emang ya begitu gitu loh. Itu image-nya akan timbulnya ke situ. Ya semoga aja ini dari saya mewawancara sama Mbah Yanto, sama Gus Abu Jalak, jadi image itu akan berkurang ya, dan akan menjadikan terapis Yamatera itu akan menjadikan yang benar-benar real untuk menolong sesama dan untuk maju lebih sehat kan gitu. Ini gimana nih jadi terapi nggak nih? Nah, monggo. Ya, ayo diterapi. Nah, gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini Mbah Yanto, ahli terapi Yamatera dari terapis Sidojodo, dan yang mau diterapi itu seorang Gus Abu Jalak dari Jekulo Bareng. Loh, aku ya hafal ya Mbah Yanto. Loh, walaupun enggak orang sini hafal. Nah, teng mriku ini ceritanya mau diterapi. Terapi apa ini? Gus. Oh, kebugaran. Utamanya untuk terapi yang bagaimana ini? Ini untuk rekonstruksi tulang aja. Jadi biar semua peredaran darahnya nanti berjalan lancar, sehat, fresh. Oh, gitu. Dan rezekinya nanti lancar. Oh, gitu. Nah, rezekinya itu dari mana, Mbah? Kalau unsurnya ke terapi. Oh, gitu. Nah, jadi kalau kundalininya kuat, ya. rezekinya kuat. Oh, gitu. Kundalini. Itu rahasianya. Nah, kundalini itu otomatis itu ya, pentungan ya. Iya. Jadi gini. Jadi saya akan lebih mantapnya lagi. Kalau emang terapi Yamatera yang diciptakan oleh Guru kita. Mbah Yanto. Bukan mencipta kita loh. Iya, bukan mencipta, tapi yang menjalaninya. Gitu loh. Nah, itu kan otomatis akan bermanfaat bagi semua kalangan menengah ke bawah. Ya, menengah ke atas juga mungkin bisa juga lah menghubungi yang tertera di bawah ini nanti tapi ini belum ada sekarang kan. Nah, ini mau direkam sekalian apa dipotong? Sekalian aja, monggo. Langsung terapi Yamatera Mbah Yanto dan Mas Gus Abu Jalak. Kelihatan Bang, ampun khawatir Bang, kelihatan. Ini udah 1, udah 8 ya. Awalnya kaku nih. Tulisannya akeh. Dari ini bedroom tulisannya akeh.
Aku men ya. Iya. So. Mas. Enak. Tos John. Nah, iya, Mesir apa ya? Mantap. Hah? Rumah kan? Rumah. Betul ya. Iya. Iya, Pak. Mas. Boleh kan? Mulai dari siapa? Yang mana ya? Disanggerin. Nah, sip. Sering kaku gak? Pinggang ya? Iya. Iya. Betul kaku ya. Ini mau kita kotak dulu karena pinggangnya sering sakit kebanyakan duduk wiritan. Jangan salah sih, kebanyakan wiritan. Kayak apa? Mas, mau pilih? Perannya sih beda, kita kan beda. Kita. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Mas, dah, mas. Nah, sini kan mana, mas? Nah, ikut kali. Kuat atau buat dia atus. Untuk Atas ya, orang kecil. ini lagi ngangkat dulu.
Ngadep sana. Maju lagi. Mantap. Ya, siap. Jadi kalau berdiri, kakinya gini kan? Gini. Oh, gini. Ini kami. Tapi yang aku selesai. Tangannya sekali. Di sini ini penentuan terakhir, jadi api matera itu dapat susi tulang belakang judulnya. Kalau ini nanti kena ditarik berarti tertata kembali peredaran darah berjalan lagi. Tangannya di perut. Istirahat dulu. Demikian ini namanya terapi matera. Monggo, dia rasanya kesan-kesannya. Isi tahun dulu. Aduh, tangan kanan. Oh, itu benar. Alhamdulillah, terima kasih Ini bangkasannya deh. Bang Pak Jido. Ini langsung dirasakan ya, kuman dari sini sampai ke wow ini semuanya cervical sampai terasa ketarik semua. Jadi misalkan ada yang tertindih sarafnya karena ada saraf yang agak bengkok atau gimana, tulangnya agak bengkok atau gimana, itu nanti kembali lagi. Dan ini yang dirasakan seger. Rasanya pong. Coba Karena ketarik. berdiri, buat sujud, buat Ya. gitu. Nah ini buktinya peredaran darah ini sudah merah-merah semua. Ini menandakan bahwa peredaran darah kita lancar. Dan kita coba begini, atau begini pun rasa-rasanya itu beda. Karena apa nih? Nah, Sujud. ini rasanya kayak ada ganjalan bisa lebih lentur. Bisa lebih lentur. Kalau tadi agak sini udah terasa kayak aku sekarang sampai sini nggak kaku. Coba duduk gini. Duduk kayak gini. Nah, ini ada ini direkam tuh ya. Oh ini nyampe. Oh nyampe ya. Kita udah lentur, udah tertarik. Oh maju lagi. Bisa lagi. Walaupun ini besar tapi nggak ada halangan. Alhamdulillah. Jadi terapi Prodiametra ini tujuannya adalah membenahi struktur tulang kita belakang sehingga saraf-saraf yang di sekitar itu lancar kembali dan kita tuh bugar. Karena segala penyakit itu bisa sembuh dari tubuh kita yang kuat, sehat. Oh, begitu ya, Bang. Oh, makasih, Bang. Dokter yang terbaik adalah tubuh kita sendiri. Matur suwun. Matur suwun. Demikian, jadi nanti gini untuk teman-teman yang
ada saudaranya, ada intinya keluarganya lah. Kalau teman-teman itu mengalami ada keluhan, nanti kita bisa dihubungi. Nanti di Kudus bisa ketemu Bu Jela, ya. Jangan nunggu sakit ya. Kita Jangan nunggu sakit ya, betul itu. Betul Gus. Jadi jangan menunggu sakit baru berobat. Tapi juga nggak kasih harga. Kita kesini baik hati, tulus, ikhlas, kita siap. Apa meneh gelem moro dhewe biasanya untuk ngombe gratis, mangan gratis wes. Cocok iku. Insyaallah. Boleh dirasani. Patina. Wah, kere. Jangan lupa ya dilihat ya, untuk terapi-terapi berikutnya ada di channel YouTube kita di Terapi Studio. Ya, nanti bisa di like, di subscribe, di komen, begitu. Like, share, tanya-tanya pokoknya. Demikian dari kami, ini khusus ini dari Kudus ini, jadi kita jauh-jauh ke sini tadi untuk ketemu Bu Jela. Moga-moga berkah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.